Halo anak-anak, salam bertemu. Kita kembali. Saya Ibu Pedamani, selaku guru bahasa Indonesia kamu. Sebelumnya, saya mengirim sebuah tayangan tentang video pembelajaran, yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita bertemu langsung, ya, bersama saya, guru bahasa Indonesia kamu. Oke, kita mulai. Kita akan membahas tentang materi kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ya, saya akan jabarkan secara mendetail lengkap agar kamu paham. Kamu ikuti pelajaran saya dan kamu pahami. Kita bahas yang pertama. A atau 1, kalimat definisi, ya. Kalimat definisi, bukan kalimat definisi, ya. Kalimat definisi adalah kalimat yang menggambarkan tentang sesuatu hal, benda, dan aktivitas dan lain-lain. Ya, saya ulangi. Kalimat definisi adalah kalimat yang menggambarkan tentang suatu hal, benda, aktivitas, dan lain-lain. Ya. Kalimat definisi ini disebut juga dengan kalimat berdasarkan pernyataan umum. Berarti kalau dikatakan dia pernyataan umum, dia berarti satu, ya, satu benda yang dinyatakan umum. Tidak bisa yang satu itu ada lagi temannya, tidak. Jadi yang dijelaskan di sini adalah satu hal, satu benda, satu aktivitas, dan lain-lain. Nah, itulah tadi katanya yang menggambarkan tentang satu hal, satu benda, dan satu aktivitas. Nah, itulah yang dia bersifat pernyataan umum dari kalimat definisi. Nah, kalimat definisi itu berhubungan pula dengan konjungsi. Nah, itu ya. Konjungsi itu kamu sudah tahu, waktu SMP juga sudah dipelajari ya, jangan ditanya lagi. Banyak yang namanya kata konjungsi. Dan itu hampir setiap hari kamu ucapkan. Dan sering juga kamu baca, kamu tulis, ya, baik dalam bentuk tulisan, baik dalam lisan, ya. Terus tadi katanya kan kalimat definisi itu berhubungan dengan konjungsi. Nah, konjungsi itu kan banyak ini. Nah, dalam kalimat definisi tidak semualah dipakai, tapi yang penting yang menyangkut tentang satu benda, satu aktivitas, dan satu hal yang tadi yang bersifat pernyataan umum, ya, tidak ikut di luar dari yang termasuk dari konjungsi itu. Jadi hanya beberapa saja yang penting dari utama tadi. Nah, yang termasuk di dalam konjungsi yang dipakai dalam kalimat definisi adalah kata yaitu, ialah, adalah, yakni, arti, dan disebut. Nah, kita akan bahas itu dan kita ambil salah satu contoh dari konjungsi yang akan dipakai dalam kalimat definisi.
definisi, ya. Ya. Nah, sebelum memulai contoh, dalam menulis kalimat definisi harus ada perumusan untuk memulai kalimat definisi, ya. Perumusan yang bagaimana, Bu? Nah, perumusan maksudnya rumus dari masalah kalimat definisi itu. Nah, inilah dia kalimat atau rumus dari kalimat definisi, yaitu X sama dengan Y. X sama dengan Y. Jika ditimbal balik X sama dengan Y, maka akan menjadi Y sama dengan X. Ya, X sama dengan Y, timbal balik Y sama dengan X. Ya, saya jelaskan dari rumus tersebut, ya. X itu disebut benda atau suatu hal atau aktivitas yang tadi yang kita jelaskan tadi. Benda, ya. Baik dia benda mati, baik dia benda hidup. Yang pasti X itu disebut dengan benda atau satu hal atau aktivitas dan lain-lain. Tapi harus bersifat satu. Nah, sama dengan itu disebut tujuan, arah. Nah, tujuan arah ini itu yang bersifat konjungsi tadi, ya. Ada ialah, yaitu, adalah, yakni, disebut. Itulah tujuannya untuk mengarahkan suatu benda satu tadi. Nah, ingat ya, sama dengan tadi itu disebut dengan tujuan atau arah, ya, yang bersifat dengan konjungsi. Nah, yaitu, adalah, yakni, ialah, disebut, artinya. Nah, itu ya satu tujuan tadi, ya. Kemudian ada Y. Yaitu apa, Bu? Yaitu disebut dengan satu benda tadi dijelaskan apa itu benda itu, apa itu aktivitas itu. Itu. Nah, itulah sekilas tentang pengertian definisi, rumus definisi, dan berhubungan dengan konjungsi. Oke, paham ya sampai di situ? Nah, lalu bagaimana contoh kalimat definisi, Bu? Kalimat definisi itu yaitu seperti ini. Mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, itu masih timbal baliknya. Jadi kalau dia dibalikkan, Bu, hewan yang menyusui adalah mamalia. Ya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, perumusannya, mamalia hewan yang menyusui itu begini. Tadi contohnya, mamalia dari rumusnya itu disebut dengan X adalah, itu sama dengan hewan yang menyusui itu Y, ya. Nah, dapat dipahami ya sampai di situ. Nah, kalimat definisi contohnya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Mana dia di sini? Konjungsi. Itu tadi. Inilah dia. Ada, adalah. Sesuai perumusannya X sama dengan Y. Nah, jika dia ditimbal balikan,
X sama dengan Y menjadi Y sama dengan X. Tadi kalimat utamanya mamalia adalah hewan yang menyusui. Nah, kalau ditimbal balikkan maka akan menjadi hewan yang menyusui adalah mamalia. Hewan yang menyusui adalah mamalia. Nah, itulah dia contoh dari kalimat definisi. Dapat dipahami ya? Nah, mana dia bendanya, Bu? Bendanya itu adalah mamalia, ya. Nah, itulah tadi serangkaian dari contoh kalimat definisi. Ada contoh yang lain, Bu? Ada, ya. Contohnya begini, saya ambil satu contoh. Misalnya dari siswa ya. Andi adalah anak dari Bapak Kades. Tahu Kades kan? Kepala desa. Andi adalah anak dari Bapak Kades. Jadi kalau perumusannya itu Andi adalah anak dari Bapak Kades, itu Andi X adalah sama dengan anak dari Bapak Kades Y. Nah, jika ditimbal balikkan, anak dari Bapak Kades adalah Andi, ya. Anak dari Bapak Kades adalah Andi. Berarti anak dari Bapak Kades Y adalah sama dengan Andi selaku sebagai bendanya Y. Ya, jadi sudah ketemu kan? Mana dia konjungsinya? Yaitu adalah. Mana dia bendanya? Andi. Mana dia penjelasan dari benda tersebut? Yaitu yang menjelaskan bahwa Andi tadi adalah anak dari Bapak Kades. Anak dari Bapak Kades itulah penjelasan dari satu benda tadi. Nah, udah paham ya? Bahwa kalimat definisi itu menggambarkan tentang satu hal, satu benda, satu aktivitas, dan lain-lain. Nah, demikian itulah perincian dari kalimat definisi. Paham ya sampai di situ? Nah, lanjut kita yang kedua. Kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi beda lagi dengan kalimat definisi. Kalau kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menggambarkan atau menjelaskan tentang sifat-sifat benda, ya. Kalimat yang menjelaskan tentang sifat-sifat benda. Nah, sifat-sifat benda. Nah, kalau dia kalimat deskripsi itu dia berhubungan dengan panca indera. Panca indera yang kamu miliki, ya. Panca indera itu salah satunya dapat dilihat dengan mata, dapat dirasa dengan pengecap, dapat juga didengar dengan telinga. Itu panca indera ya. Dapat dihirup dengan hidung ya. Dapat disentuh dengan tangan. Nah, yang kita hubungkan di sini dengan panca indera, itulah sifat-sifatnya itu. Saya ulangi, kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menjelaskan atau menggambarkan tentang sifat-sifat benda. Nah, yang pasti dia berhubungan dengan panca indera yang tadi saya sebutkan. Nah, sifat-sifat itu
dari panca indera itu deskripsi itu ada 3, ya, ada 3, yaitu sifat warna. Nah, yang kedua sifat rasa, yang ketiga sifat ukuran. Nah, kita jelaskan yang pertama, sifat warna, ya. Sifat warna itu kamu pasti udah tahu. Warna kan banyak nih. Warna merah, jingga, ungu, kuning, hijau, hitam, putih, dan lain-lain. Masih banyak lagi warna yang nggak bisa kita sebutkan. Yang pasti warna itulah nanti yang menjadi satu kalimat bentuk sikap dari sifat dari deskripsi, ya. Nah, yang kedua ada sifat rasa. Sifat rasa itu banyak, ya. Sifat rasa itu ada manis, ada pahit, ada getir, halus, lembut, kasar. Nah, ya, ada juga berdasarkan perasaan hati, itu kan rasa juga itu, ya. Sakit hati, apalagi tuh banyak lah. Tapi yang kita bahas adalah rasa melalui pengecap lidah kita, manis, getir, kasar, ya, lembut. Nah, itu dia. Nah, yang ketiga itu ada sifat ukuran. Nah, ukuran pasti kamu udah tahu ukuran itu. Kamu udah tahu mengukur bajumu, kamu udah tahu ukuran tinggi badanmu. Nah, ukuran itu apa, Bu? Gitu ya. Ukuran itu ada itu tinggi, panjang, luas, lebar, ya. Ada juga pendek, rendah. Nah, ada juga berat. Nah, ringan, ukuran juga, ya. Itulah demikian 3 sifat yang saya terangkan tadi. Saya akan terangkan berdasarkan contohnya yang ketiga tersebut, yaitu yang pertama kita bahas untuk yang bagian yang pertama tadi, yaitu kita pilihlah salah satu, tidak berurutan juga tidak apa, yang pasti sifat itu harus lengkap, ya. Pertama dia tentang warna. Timnas sepak bola memiliki baju kesatuan seragam berwarna hijau, ya. Timnas sepak bola memiliki baju kesatuan berwarna hijau. Di mana dia di situ letak warnanya? Hijau, ya. Berarti dia sifat warnanya hijau. Yang kedua, contoh tentang dia sifat rasa, ya, sifat rasa. Sifat rasa. Hal ini dapat dirasakan Luna, pahit dan getirnya jiwa yang begitu dalam, ya. Hal ini dapat dirasakan Luna, pahit dan getirnya yang begitu dalam. Nah, itulah dia contoh dari apa tadi, rasa, ya. Di mana letak rasanya? Pahit dan getir, ya. Terus yang selanjutnya yang ketiga atau terakhir, ya, sifat ukuran. Iya, sifat ukuran itu yaitu tadilah ada dia tinggi, besar, panjang, lebar, pendek,
dan lain-lain. Nah, saya ambil satu contoh. Nah, contohnya berat badan Andi sebelumnya 80 kilogram. Sekarang sudah turun menjadi 60 kilogram. Nah, berat badan Andi sebelumnya 80 kilogram. Sekarang turun menjadi 60 kilogram ya. Berdasarkan sifat ukuran itu tadi saya bilang juga berat ya, dialah itu bagian kilogram, desimeter, sentimeter ya, dan lain-lain ya. Itulah satu sifat yang kita bahas tentang ukuran. Nah, itulah dia pembelajaran kita mengenai kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Jika ada yang kurang dipahami, bisa ditanya. Silahkan boleh bertanya di kolom komentar di bawah ini. Demikian materi pembelajaran kita hari ini. Jika ada salah, tutur kata salah, ya mohon dimaafkan ya. Saya selaku guru bahasa Indonesia kamu mengucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih.